mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Jawab Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, bahkan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kurre sumanga puang. Kurre sumanga duka dami kurre sumanga duka dami kurre sumanga puang. Silakan duduk, saudara. Shalom. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, memang selalu luar biasa. Setiap hari kita dikarunia hari yang baru, juga hati yang bersuka cita, rezeki yang baru. Amin. Ya, saudara-saudara, kita patut sekali lagi bersyukur dan bersyukur karena Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik kehidupan, Maha Kasih, sangat menyayangi kita semua anak-anaknya. Ya, saudara-saudara, kita akan menggubuli firman Tuhan tadi dengan bahan utama dari Kolose 1 ayat 23. Saya ulangi, Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Juga tuntunan tema, Ia yang lebih utama. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang lebih utama. Artinya Tuhan Yesus menjadi prioritas, menjadi pilihan yang utama. Kalau ada beberapa pilihan, maka dialah yang diutamakan, didahulukan. Yang lain mungkin nomor 5, nomor 6 dikesampingkan. Nah, saudara-saudara, saya rasa kita semua paham, karena kita semua sudah menjalani hidup. Bahkan ada yang sudah 60 tahun seperti saya ini, dan yang jelas tidak ada yang di bawah 15 tahun yang ada di ruangan ini. Kita pasti maklum bahwa hidup ini adalah pilihan. Kok bisa pilihan? Apa artinya? Artinya apa yang kita putuskan adalah pilihan. Apa yang kita lakukan juga pilihan. Selalu ada alternatif. Ada banyak pilihan-pilihan yang dapat kita lakukan. Pagi ini kita yang hadir, kita memutuskan dan memilih untuk hadir di gereja dengan maksud untuk memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yang sesungguhnya ada banyak pilihan lain yang bisa kita lakukan.
Kita bisa pada hari libur ini pergi ke puncak untuk rekreasi bersama teman, saudara atau keluarga. Kita juga bisa pergi memancing di laut, di pantai. Kita juga ada pilihan untuk berolahraga, mungkin di Senayan, mungkin di Kelapa Gading. Dan banyak lagi tempat dan kegiatan yang dapat kita lakukan sebagai pilihan. Tetapi saudara-saudara, saat ini saudara dan saya memilih untuk hadir di gereja. Sekali lagi, hadir untuk bersekutu, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Dan saya yakin, saya tahu, kita semua tahu, tentu ada banyak teman-teman kita di luar sana yang memilih dan memutuskan untuk tidak hadir di gereja hari ini dan justru memilih pergi ke tempat lain. Ya, memang tiap-tiap orang berbeda. Pilihannya berbeda. Mengapa? Karena tiap-tiap orang berbeda prioritas di dalam hidupnya. Tiap-tiap orang berbeda apa yang diutamakan di dalam hidupnya. Ada yang lebih mengutamakan pekerjaannya. Ada yang lebih pula yang mengutamakan atau menomorsatukan keluarga. Ada pula yang mengutamakan hidup ya santai-santai aja, easy going, dan lain sebagainya. Tergantung, itu pilihan mana yang mau kita pilih. Lalu apa yang semestinya menjadi prioritas dalam hidup kita manusia? Ini yang penting sebagai anak-anak Tuhan. Mau jadi pengurus, mau jadi majelis juga pilihan. Kembali lagi, yang perlu kita renungkan baik-baik. Lalu semestinya apa yang harus menjadi prioritas dari sekian banyak pilihan? Saudara-saudara, ia yang lebih utama. Yesus adalah yang lebih utama. Yesus Kristus yang menjadi prioritas, yang lebih utama dalam menjalani kehidupan kita. Ya, semestinya Yesus. Kalau kita betul-betul sudah memilih jalan keselamatan yang mendapat jaminan 100% di dalam Yesus, maka kita harus konsekuen bahwa Yesuslah menjadi prioritas dalam hidup kita. Mengapa Yesus? Mengapa kita harus menempatkan Yesus sebagai prioritas, menjadi yang utama dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, bacaan utama kita tadi ya, Kolose 1 ayat 15 sampai 23 memberikan pengajaran. Mengapa kok kita harus memilih Yesus sebagai yang utama? Saudara-saudara, kalau kita lihat geografinya, Kolose itu adalah satu kota yang terletak kurang lebih 160 km dari Efesus. Dan di sana ada jemaat sebagai hasil penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Dan apa yang kita baca tadi merupakan surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kenapa Yesus? Saya ulangi, kenapa Paulus menulis surat itu? Saudara-saudara, pada masa itu di Kolose sedang beredar ajaran palsu yang dikatakan sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ajaran itu sedang ditularkan dalam anggota jemaat yang ingin atau sedang menggantikan keutamaan dan keunggulan Kristus. Ajaran palsu ini menyatakan bahwa Yesus memang lebih tinggi dari manusia. Namun Yesus
bukanlah Allah. Yesus juga dikatakan bukan manusia dengan darah daging seperti kita ini. Tubuh Kristus adalah maya atau semu. Karena menurut mereka dalam segala hal yang bersifat materi jasmani adalah buruk atau jahat. Dan tidak mungkin Allah menciptakan langit dan bumi yang bersifat materi karena itu jahat. Saudara-saudara, ini ajaran yang sedang berkembang dalam jemaat di Kolose pada saat itu. Mengingkari kealahan Yesus, juga mengingkari kemanusiaan Yesus. Dan saudara-saudara, ajaran inilah yang ingin diberantas oleh Paulus. Kita simak lagi bacaan kita, saudara-saudara. Saya rangkum di sini. Paulus memberi ajaran yang benar tentang eksistensi Tuhan Yesus, keutamaan Tuhan Yesus. Yang pertama dikatakan, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dan yang paling utama. Yesus, saudara-saudara, adalah gambar Allah. Kalau kita mau lihat Allah, lihatlah Yesus. Karena Allah itu tidak kelihatan. Kalau kita perhatikan firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, hanya orang tertentu, hanya Nabi Musa yang melihat Yesus, itu pun takut. Sehingga dia tunduk. Tidak kelihatan Tuhan. Di dalam diri Yesuslah, itulah gambar Allah. Saudara-saudara, ini sangat menarik. Ini pengajaran utama bagi kita orang Kristen. Sayangnya memang kalau kita kupas pada momen kebaktian seperti ini, waktunya tidak cukup. Mungkin nantilah ada seminar dan membahas pengajaran-pengajaran pokok bagi iman Kristiani. Karena kalau tidak kokoh, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran. Bukankah sekarang juga kita hadapi? Ada yang mengatakan Yesus itu manusia, dia seorang nabi, hanya seorang nabi, bukan Allah. Dan juga Yesus itu bukan yang disalib, hanya diserupakan. Itu saya rasa melanda kita juga, melanda anak-anak kita, dan sangat berbahaya. Karena bisa-bisa karena pengertian itu, ajaran itu, mereka menjauh dari Yesus. Kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah apa? Seperti Yesus, itulah Allah. Makanya harapan kita kalau berdoa, ya Tuhan, bimbinglah kami sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Yesus, serupa dengan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, alasan kenapa Yesus yang utama. Yesus adalah sang pencipta segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Adakah pihak lain yang pencipta dunia? Segala sesuatu, baik yang kelihatan ini semua atau yang tidak kelihatan? Hanya Yesus. Seterusnya yang ketiga, Yesus telah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dia sudah ada sebelum dunia diciptakan, sebelum permulaan waktu, dan dia menyokong segala sesuatu sejak permulaan. Dialah Alfa dan Omega. Selanjutnya yang keempat, Yesus adalah kepala gereja atau jemaat. Kepala memberi pengaruh sangat penting bagi kelangsungan hidup seperti halnya kepala pada tubuh jasmani. Ini karena seluruh kasih karunia dan kekuatan berasal dari Dia dan jemaat adalah tubuhnya. Ya, saudara-saudara, mana yang lebih utama? Kepala
atau tubuh? Tentu kepala bukan? Koyanna di alai mo tolunta. Nah, tu apa kira kata? Tiro bang itu tedong, yana di tinggoro mo, langsung mati. Nah, yana limanna di poloi bisa para katu tahu? Bisa, walaupun juga sudah cacat. Mana lebih utama? Kembali pilih, lah dia leda kata lunta atau apa? Tangan kita. Kalau seandainya harus terjadi, dipilih salah satu. Selanjutnya saudara-saudara, Yesus yang pertama dibangkitkan dari orang mati. Ada suatu janji kekekalan yang dituliskan atau dimaksudkan di sini. Karena Kristus lebih dahulu mengalaminya, kita yakin dan percaya bahwa sebagai anak-anak Allah, kita juga akan mengalami kebangkitan. Dan setelah bangkit, disitulah kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ya moto biasa, nak tahu, untuk menuju ke sorga hidup yang kekal, gerbangnya adalah kematian. Karena kita orang percaya tidak terlalu bersedih kalau mati, walaupun sedih secara karena ya bagaimanapun kita selama ini ada saling menyayangi pergi. Tapi hakikatnya kematian itu jalan menuju hidup yang kekal, karena Yesus sudah pertama melakukan atau mengalami kebangkitan, dan Yesus sekarang ada di sebelah kanan Bapa di surga. Yang keenam, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus. Allah berkenan bahwa segala kepenuhan diam di dalam Dia, supaya kita dapat datang dengan bebas kepadanya untuk memperoleh seluruh anugerah yang kita butuhkan. Ya gampangnya begini saudara-saudara. Kalau kita berharap kita seluruh kebutuhan kita, datanglah kepada Yesus. Jangan ke tempat lain. Dan saya rasa firman Tuhan yang selalu lalu sudah diberitakan berkali-kali. Ini dalam konteks keutamaan. Coba kita bayangkan, kalau tempat kita untuk mengharapkan segala sesuatu dalam hidup ini, bahkan hidup kekekalan, terus kita nomor duakan, seperti apa coba? Kalau Yesus kita kesampingkan, padahal di sanalah pengharapan kita, seluruh pengharapan kita. Sekarang dan juga yang akan datang. Jadi bukan hanya untuk hidup yang akan datang, saudara-saudara. Sekarang juga jaminan kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan selalu damai dan sejahtera. Kemudian yang ketujuh saudara-saudara, Yesus yang memperdamaikan kita dengan Allah. Dia adalah perantara perdamaian yang mendapatkan damai sejahtera dan pengampunan untuk orang-orang berdosa. Ini juga berkali-kali setiap kita merayakan Paskah, firman ini dikumandangkan bahwa kita lah sabuk ngasang kita tahu ya teh, kita temintu tahu lalino. Kita semua akan binasa karena dosa. Tetapi Yesuslah yang mengorbankan dirinya sebagai tumbal untuk memperdamaikan kita dengan Allah, untuk menghapus dosa-dosa manusia yang memungkinkan kita untuk kembali memperoleh gambar Allah yang sudah rusak itu oleh dosa. Itu juga bisa kita pikirkan saudara-saudara. Apakah kita akan menomorduakan pihak yang telah mengorbankan dirinya? Oh jangankan begitu saudara-saudara. Mana nabi nak tahu sang sabu atau duang sabu, atau ya janganlah sang sabu, tak mau artinya setemu toh. Saya dikasih 1 juta saja, aku sembah-sembali mau totomben nak, aku kursu mangak budak le. Mana mi ben nak pa api yang misa aku kayak mak kursu mangak budak nak. Kita berbaik-baik sama dia, kita mengutamakan. Bahkan ya tidak jarang kita menyapa dia, sebab dia berbaik sama saya. Apalagi pihak Yesus yang memberikan jaminan
keselamatan sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran firman ini menunjukkan bahwa betapa besarnya Yesus itu, betapa utamanya Kristus dalam setiap karyanya, karena memang Dia adalah Allah. Dia adalah Allah sejati dan juga Dia adalah manusia sejati. Jadi jangan lagi kita diombang-ambingkan dengan ajaran itu bahwa Yesus itu memang lebih dari manusia, tapi Dia bukan Allah, dan Yesus itu tidak seperti kita, Dia adalah semu, maya. Karena sampai saat ini ajaran itu masih ada, yang biasa kita kenal dengan ajaran Kristen Gnostik. Bahkan jolep la apektan dia sambali liu susito na pokada na kotongnya puang nabi, tidak ada Allah diperanakan, katanya seperti itu. Mereka itu turun ajaran itu, kalau kita baca literatur itu pengaruh dari ajaran Gnostik. Ketika itu dia menato edukato, karena ajaran-ajaran Gnostik itu sampai sekarang masih ada di Timur Tengah. Nah, saudara-saudara, jadi melalui salib Kristus kita beroleh keselamatan, atau melalui iman. Walaupun Yesus sudah disalib, tetapi kalau tidak memiliki iman, kita pun tidak akan memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagi kita anak-anak Tuhan, sepatutnya menjadikan Yesus yang lebih utama dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita, bukan diri kita. Menjadikan Kristus sebagai pusat hidup berarti menempatkan Kristus sebagai Tuhan, sebagai teladan, dan sebagai tujuan atas seluruh kehidupan kita. Dulu saya juga kurang memahami apa yang dimaksud ini. Tapi seiring dengan selalu mau dekat dengan Tuhan, memahami betul apa sih maksudnya. Karena kita kadang-kadang silau dengan tawaran-tawaran duniawi. Dulu kuko kena ya te pangkaku langan-langan selangan-langan. Kena ya to barang yubanuangku sabuda-budanna. Itu yang menjadi tujuan. Dan saya rasa sampai saat ini juga masih banyak. Kadang pun saya juga lupa karena ada godaan begitu dahsyat. Tanya bang, sudah bukan lagi tindakan-tindakan anak Tuhan kita lakukan kalau kita mengarah ke sana. Kalau bukan Yesus sebagai tujuan, kalau kita tujuannya ke harta benda, mi sidik-sidik bari si gagaki. Tongaraka. Mana ditiro to, melong-melong yo to nama apa na tayo kusi yo to boleh. Terdorong miki la korupsi. Kidini apa yo liukan toro. Bahkan mohon maaf di tempat lain, di dalam gereja pun ada juga yang korupsi. Kenapa begitu? Karena tujuannya harta benda, bukan Yesus. Sama juga. Tujuannya untuk mendapat kehormatan, pangkat tinggi, penghargaan. Sehingga nakambelu atau sidi, wow, langsung dendam sampai 7 turunan. Jangan. Kalau kita tujuannya Yesus, kita akan dimampukan untuk melepaskan semua itu. Melepaskan kepahitan. Memampukan kita untuk memaaf atau berdamai sama diri sendiri dan berdamai kepada sesama kita, kepada orang lain. Yang paling dekat sekalipun, kepada istri kita. Lakin nalatai pengesu, masaya mo kapang kusi tantang mama na rin.
Dia memarin senyum-senyum dia. Ya, kalau bukan Kristus, mungkin kita semua, bahkan kita mungkin ada yang mengalami. Mari kita renungkan, betul-betul menempatkan Yesus sebagai pusat hidup kita, betul-betul menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Artinya Tuhan apa? Hanya Dia yang disembah, hanya Dia andalan kita, jangan ke tempat lain. Dan menjadikan Yesus sebagai tujuan, sehingga apapun yang lainnya akan dicukupkan. Carilah dulu kerajaan sorga, carilah dulu Yesus, maka semua akan amin. Itu yang harus kita lakukan. Ya, saudara-saudara, sekali lagi, situasi dan tantangan iman yang dialami jemaat di Kolose pada zaman Paulus tampaknya juga kita hadapi saat ini. Kupukada muina, ada ajaran yang menyangkal ketuhanan Yesus, menyangkal karya penyelamatan Yesus di kayu salib. Nakua tu sang maneta la pekta siulu tayo di tempat lain, nakua tangge Yesus, bukan Yesus yang disalib, tetapi orang yang diserupakan. Itu penyangkalan terhadap karya penyelamatan Yesus. Dan kecenderungan manusia saat ini dan juga melanda orang Kristen yang menjadikan dirinya sebagai pusat kehidupannya. Ya moto, itulah sebabnya kalau diri kita sebagai pusat, pas sengkiam bangki, tak bang apa sengkiomuki. Karena kita menjadikan diri kita sebagai pusat. Tapi coba kalau Yesus tidak akan, ya, menjadikan dirinya sebagai pusat kehidupannya, kesenangan menjadi tujuan hidupnya, melakukan segala sesuatu untuk memenuhi keinginan dirinya dan cita-citanya. Menjadikan pihak lain sebagai idola, teladan, panutan. Apalagi anak-anak muda kita ini, hati-hati. Kalau waktu ada Michael Jackson yang jadi idolanya. Sampai histeris, sampai kita dengar ada yang mau mati karena Michael Jackson. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, zaman sekarang ini bukan hanya di Kolose, pada zaman Kolose, sekarang pun perlu kita waspada. Kuatkan iman dan teruslah dekat kepada Tuhan agar tetap selalu setia memprioritaskan Yesus di dalam hidup kita. Kurre suwanga puang. Amin. Ada puji-pujian solo. Oke. Mari saudara-saudara kita masuk dalam saat teduh. Kita datang kepada Tuhan dan berdoa menurut doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makan kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita kukuhkan pengakuan iman kita.
sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Darma, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, kemungkinan bangkit dan hidup yang kekal. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami puji Engkau, Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu, Allah Bapa, kami puji Engkau. Jemaat yang terkasih, mari dengan penuh sukacita kita bawa persembahan kita sambil mengingat nas persembahan kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Aku bersyukur padamu. Bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri, dan dasar syukurku ini karena kasih sayang-Mu. Tukure sumanga buang ponotongan pelangku, yang orai na usorongan pemalaku mati puang. Turanan ami tarimai tumintu pamenangku, ya tekure sumangaku bela nama maseni.
persembahanku yang ku berikan padamu. Semoga berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Tanda syukurku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terima. Terima mimpi malaku, tubuh sorong mati puan, enong anabu sarungmu, yo Allah mio Yesus, ya mote tuku sorongan, susi misa anakmi, pasake mika tuammu, solane pedung batu. Ayat yang pertama. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Tanda syukurku ini karena kasih sayangmu. Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kembali kami datang ke hadapan hadirat kekudusan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan memang selalu baik. Kami sudah menerima dan disegarkan, dikuatkan oleh firman kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk memahami bahkan menguatkan iman kami. Kuatkan dan mampukan kami untuk menjadikan Engkau, Yesus Kristus, sebagai pusat hidup kami. Menjadikan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Menjadikan Engkau sebagai teladan dalam hidup kami. Menjadikan Engkau sebagai tujuan dari semua hidup kami. Semua kegiatan kami. Terima kasih Tuhan. Karena kami sungguh mengimani bahwa hanya dengan cara itu kami dikuatkan. Sehingga kami layak menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami pun bersyukur bahwa Engkau sendiri yang menggerakkan hati kami, sehingga kami menyisihkan sebagian terkecil dari berkat-berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini berbau harum oleh karena ketulusan kami, bukan karena banyaknya yang kami berikan.
berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami sungguh percaya apabila itu berkenan, maka persembahan yang kami sudah berikan, walaupun kecil, namun sungguh-sungguh akan bermanfaat untuk mengelola pelayanan di tengah-tengah jemaat demi kelebaran keutamaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau berikan tugas untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, kami sungguh-sungguh tidak akan mampu tanpa pertolongan dan topangan Tuhan. Oleh karena ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan dalam jemaat kami seminggu ke depan. Ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, ibadah PWGT, PKBGT, PPGT, SMGT. Juga ketatausahaan. Bahkan tim HRG, kiranya Engkau memberkati sehingga semuanya boleh dilakukan dengan sukacita, dengan penuh semangat memuji memuliakan Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pemilihan majelis gereja yang rencana akan dilakukan pada tanggal 27 November 2022. Pakailah anggota jemaat untuk menentukan pilihannya seturut dengan kehendaknya. Engkau sendirilah yang akan memilih anak-anak-Mu untuk mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat. Panitia, kiranya Engkau berkati sehingga mampu melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi seluruh majelis, pengurus OIG, bahkan tata usaha, koster, khususnya Bapak Pendeta Amos Patakdungan dan Ibu Pendeta Yulia Tangalayu. Kiranya Engkau berkati sehingga mampu melakukan tugas pelayanan ini dengan sukacita, mengeluarkan kemampuan yang terbaik dan mendahulukan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Karuniakan syukur sehingga mereka tahu bahwa semua yang mereka alami dan dapatkan itu asalnya dari Tuhan. Dengan demikian akan lebih memperkuat iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, kami berjuang untuk perjuangan dan harapan-harapan warga jemaat. Kiranya Engkau mau mendengarkan, dan kami sungguh yakin tiada yang luput dari pantauan Tuhan. Tidak ada yang luput dari kasih Tuhan. Bahkan Engkau mengenal kami satu persatu, mengenal nama kami, mengenal kesusahan, perjuangan, bahkan semua yang akan kami rencanakan. Engkau sudah lebih dahulu mengetahui. Kami pasrahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan pergumulan keluarga, baik dalam usaha pekerjaan, mencari pekerjaan,
atau teman hidup. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena PHK. Juga kami berdoa bagi orang tua kami lanjut usia, juga janda, duda, yatim piatu. Demikian Tuhan, kiranya Engkau melawat saudara-saudara kami yang jauh dari suami, istri, orang tua, anak, dan saudara. Dengan demikian Tuhan, mereka semuanya tetap bersukacita apapun yang mereka alami, dan seperti apapun usaha, rencana, dan apa yang mereka butuhkan. Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi anak-anak kami yang sedang dalam pertumbuhan dan juga sedang menempuh pendidikan, baik dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, bahkan pasca sarjana. Tuhan, Engkau akan mengaruniakan kepintaran, hikmat, ketekunan kepada mereka. Biarlah ilmu yang mereka dapatkan itu terlebih untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi pelayanan di lingkup Klasis Pulau Jawa, Sinode Wilayah, dan Sinode Gereja Toraja. Tuhan berkati sehingga Kau mampukan semua hamba-hambamu yang Engkau sudah utus untuk mengelola Gereja Toraja ini, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam gereja ini. Kami berdoa bagi pemerintah, para pemimpin, dari presiden, khususnya pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, pemerintah Jakarta Utara, dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keamanan bangsa kami, bangsa Indonesia, perdamaian dunia, dan kesehatan bagi seluruh dunia. Biarlah ya Tuhan, dunia yang Engkau ciptakan ini akan terus dalam situasi kedamaian sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, tuntun semua pemimpin-pemimpin dunia, bahkan semua umat di dunia ini, untuk lebih mendahulukan Tuhan. Pakai kami semua ya Tuhan, untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan, walaupun itu sangat kecil. Tapi kalau itu kami lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang akan menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah segala dosa kami. Kiranya Tuhan berkenan dan mengabulkan doa permohonan kami. Karena semua ini kami angkat kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami. Amin. Kita akhiri ibadah kita, mari kita berdiri. Kiranya Allah memberkati. Kiranya Allah memberkati dan melindungi umat-Nya, sehingga kita disinari oleh cahaya wajah-Nya, biar isi bumi sungguh memaklumi maksud jalannya, dan segala bangsa mengenal
Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, pergilah dan hiduplah dalam terang cahaya Tuhan, serta jadikanlah kebenaran Tuhan pemandu yang teguh. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan dulu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Penatua Andarias Pongbija, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Penatua Andarias Pongbija dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia dan live streaming, dan operator sound system. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dalam rangka perayaan Natal jemaat, maka tim HRG akan mengedarkan amplop HRG untuk warga jemaat dan akan didistribusikan melalui korsek masing-masing. Mohon dukungan doa dan partisipasi warga jemaat. Rapat pleno majelis. Rapat pleno majelis akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 November tahun 2022, jam 9 WIB bertempat di ruang ibadah jemaat. Diharapkan agar semua komisi, tim dan kepanitiaan untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban dari tahun 2020 sampai 2022. Pemilihan Majelis Gereja periode 2023-2025. Pada hari Minggu 27 November 2022 dalam ibadah pukul 9 WIB dan 16.30 WIB akan dilaksanakan pemilihan majelis gereja. Diharapkan kehadiran dan partisipasi warga jemaat. Aksi Dana Natal Sekolah Minggu. Untuk perayaan Natal Untuk perayaan Natal akan dilaksanakan aksi dana sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 berupa penjualan papillon babi dengan harga 250 per lampa. Yang sudah memesan dapat mengambil setelah ibadah atau menghubungi pengurus sekolah minggu. Pelaksanaan CD. Akan dilakukan CD pada hari Minggu 20 November 2022 pukul 16.30 WIB atas nama Julius. Mohon dukungan doa warga jemaat. Ralat Warta PWGT. Ibadah CWC akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 November 2022 pukul 17.00. Sebelumnya tertulis pukul 14.30. Selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 20 November 2022 sampai 26 November 2022. Berita sakit, mohon dukungan jemaat. Untuk anggota jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan Yesus mengasihi dan bisa kembali pulih seperti sedia kala. Bapak Paulus Tanjung Sakit Pertamina Jaya dan Bapak Musa Rory Banggai, Ibu Rita Banggai di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Jemaat yang berobat jalan dapat dibaca di Warta Jemaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam Warta Jemaat ini. Koreksi tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja atau
TU, dan Majelis Gereja. Terima kasih. Kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Mari kita angkat nyanyian syukur kita, Keluar dari Kaum. Keluar dari kaum dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air bakar yang tertentu di muka. Keluar ajarlah seluruh dunia, taburkan Injil-Mu di sawadanya. Terang maupun gelap, di rumah dan kerja, mengingatlah tetap ku menyertai kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.